Halo guys, perkenalkan nama aku Maidia Rano Cahyani, prodi S1 Gizi angkatan 2024 dengan NIM 1072704 di IK Baktiwiyata Kediri. Nah, di sini aku akan membuat tugas video mata kuliah kimia tentang enzim. Nah, pasti di sini kalian udah banyak yang pernah dengar kata-kata enzim, tapi kalian tahu nggak sih apa sih enzim itu? Nah, di sini tuh aku akan menjelaskan ke kalian tapi pakai bahasa yang mudah banget dimengerti. Jadi, simak terus videonya. Nah, enzim itu kayak teman kecil atau asisten pribadi yang ukurannya tuh kecil banget di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membantu kerja-kerja penting di dalam tubuh seperti mencerna makanan dan juga menghasilkan energi. Nah, fun fact-nya, dia tuh enggak mudah capek dan bisa dipakai terus-menerus sama tubuh. Enzim ini kerjanya tuh diam-diam, enggak mudah ngeluh dan enggak mudah capek. Ada makanan yang mau masuk ke tubuh kita, enzim yang bantu ngepecahinnya. Juga kalau kalian butuh energi buat pergi ke kampus atau buat belajar atau buat scroll TikTok, enzim juga yang ngebantu buat ngehasilin. Nah, enzim tuh juga mempunyai bagian yang lucu. Nah, yang pertama tuh ada apoenzim. Dia tuh terbuat dari protein, tapi minusnya dia tuh suka banget rewel atau tantrum kalau suhu badan kita tuh panas atau pH kita berubah-ubah. Dia bisa jadi dia gak mau bekerja atau ngambek. Nah, yang kedua ada gugus prostetik. Itu bukan terbuat dari protein, dia tuh cuma ngebantu aja. Dia juga terbuat dari dua. Yang pertama ada koenzim, dia tuh temennya dari vitamin-vitamin yang didapat dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang kedua ada kofaktor, dia tuh temannya logam, seng, atau Fe, kayak gitu-gitu. Nah, kalau apoenzim dan gugus prostetik digabung, itu menjadi holoenzim atau tim enzim yang super duper komplit. Kalian penasaran gak sih gimana caranya enzim ini bekerja? Dia tuh pinter banget, kayak koki yang masaknya tuh super duper kilat. Akan menjelasin pakai dua bola seperti ini. Anggap saja ini makanan dan anggap saja ini sebagai enzim yang kuning ya. Lalu ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, si enzim ini akan menempel atau yang biasa disebut dengan substrat. Nah, lalu enzim ini akan merubah makanan menjadi suatu produk yang baru atau yang biasa disebut produk. Ketika makanan udah menjadi suatu produk yang baru, si enzim ini akan pisah dan dia akan merubah makanan lain menjadi produk baru lagi. Jadi tuh dia tuh kerjanya super duper cepat dan bisa dipakai terus menerus. Ada dua cara enzim ini menempel ke makanan. Yang pertama tuh kayak kunci sama gembok, jadi harus pas. Kalau nggak pas dia nggak mau, kayak pokoknya harus pas. Lalu yang kedua itu kayak enzimnya tuh kayak slime yang dia tuh bisa berubah-ubah bentuk seperti itu. Nah, karena enzim udah ngebantu kita, jadi dia tuh manja sama kita, dia tuh suka rewel. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh suhu. Jadi yang pertama, kalau dia ketemu suhu yang panas atau suhu yang tinggi, dia tuh bakal ngambek atau bisa saja rusak. Tetapi kalau dia ketemu suhu yang dingin atau suhu yang rendah, dia tuh bisa males-malesan kerjanya. Jadi dia tuh sukanya suhu yang pas-pas aja atau normal-normal aja. Enzim ini juga request, dia tuh pengen di pH yang netral-netral aja, yaitu 7. Tetapi ada enzim yang suka loh di pH asam dengan pH 2, yaitu ada di lambung atau yang biasa kita sebut dengan enzim pepsin. Nah, jadi kalian tahu kan betapa pentingnya enzim bagi tubuh kita, makanya tuh kita harus menjaga banget. Dengan cara yang pertama adalah menjaga pola makan. Nah, lalu apa ya yang terjadi kalau kita tetap terus makan makanan yang bisa merusak? Nah, akibatnya makanan itu nggak bisa dicerna sama tubuh. Nah, dia tuh akan menumpuk dan akan menjadi racun. Bayangkan di tubuh kalian menjadi racun. Nah, lalu cintai tubuh kita sendiri seperti rajin olahraga, rajin minum air putih, terus tidur tepat waktu. Nah, itu dia penjelasan aku tentang enzim dengan bahasa yang mudah dipahami. Semoga kalian paham, terus lebih menyayangi enzim, lebih mengenal enzim, jadinya kalian bisa ngeprotek diri agar enzim itu nggak rusak. Sekian dari aku, terima kasih, dadah.